Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek Pak? Ngantuk? Kekenyangan? Tapi tetap semangat insya Allah. Ini memang malam yang ke-12, jadi semangatnya sudah mulai sedikit kendor, maka perlu dibakar lagi semangatnya ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid At-Taqwa serta para pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan para asatid, para tokoh masyarakat, serta seluruh ulama yang hadir pada malam hari ini. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sampai detik ini, malam ini kita sudah memasuki malam yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-12. Insyaallah sampai 30 kita selesaikan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga yang hadir Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tak lupa harus kita syukuri adalah nikmat kenyamanan, ketentraman Bapak Ibu yang mulia. Kenapa tidak? Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah tahu bahwa saudara-saudara kita yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur sekarang sedang dalam keadaan ketakutan. Orang tua saya telepon barusan tadi, satu hari ini 3 kali gempa Bapak Ibu. Nah itu sudah menakutkan bagi mereka. Di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak khususnya 88 desa terendam air. 88 desa. Satu desa di sini misalnya 3.000, itu sudah berapa ribu? 92.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Ini adalah musibah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Bukan cuma mereka, tapi kita harus juga merasakan kesedihan mereka. Semoga kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi semua peristiwa yang ditampakkan, yang dikirimkan kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita yang di sini masih dalam keadaan nyaman, sholat tanpa ada ketakutan. Apalagi suara imamnya tadi enak. Iya Bu ya? Enak apa enggak Bu? Kalau enak disaweri lah, masa enak disaweri. Jadi ini anak santri dari pondok kami pesantren Darut Tauhid Telaga Sari. Ini anaknya sudah berapa juz saya simak, sudah 11 juz sekali duduk. Cita-citanya pengen jadi ulama. Makanya belajar tahfiz, juga belajar kitab di tempat kami. Insya Allah mohon doanya Bapak Ibu, semoga dimudahkan proses belajarnya.
Amin Allahumma amin. Dia dari Perbaungan, jauh, dekat Pantai Cermin. Nah, jadi kalau mau ke sana nanti sekalian mandi-mandi nganter dia juga. Bapak Ibu yang mulia, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-12. 10 yang kedua. 10 pertama adalah rahmat. Awaluhu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 malam pertama kita dapat rahmat. 10 malam kedua kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 ketiga dapat pembebasan dari api neraka. Yang namanya ampunan, maghfirah itu berat. Tidak semua orang pengen ampunan dari Allah. Ini saya yakin dari awal sampai sekarang ini bertambah atau berkurang Bapak Ibu jamaahnya? Bertambah mundur, bertambah maju shopnya. Alhamdulillah. Yang tadinya penuh sampai belakang sekarang agak maju. Ini berarti ada kemajuan. Oleh sebab itu, karena maghfirah ini berat, tidak semua orang diberikan kesempatan. Tidak semua orang diberikan kemudahan untuk menggapai yang namanya maghfirah. Dari awal mungkin semangat luar biasa. Nanti 10 malam kedua ini mulai berkurang. 10 malam ketiga nanti saya tidak tahu lagi. Semoga masih tetap yang hadir ini adalah orang-orang yang tulus pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Kalau dia tulus pengen dapat ampunan dari Allah, dari awal Ramadan sampai akhir tidak pernah dia lelah. Kenapa? Yang difikirkan aku harus mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kita pastikan malam yang pertama, kedua, ketiga, tidak tahu malam yang mana yang kita diampuni Allah, yang menjadikan kita diampuni Allah, yang kita menemui malam Lailatul Qadar. Jadi tidak pilih-pilih. Nanti 10 yang terakhir sajalah di situ ada malam Lailatul Qadar, tidak. Bapak Ibu, kalau kita membaca hadis dalam satu riwayat tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Allah itu punya makhluk, suatu tempat yang Allah ciptakan untuk para malaikatnya di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Hadiratul Quds. Di sana tercipta dari cahaya, dihuni oleh miliaran malaikat. Jumlahnya la yuhsi adadahu ilallah. Tidak bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat ini setiap harinya beribadah kepada Allah. Tanpa henti, tanpa males. Tidak ada yang namanya pamrih pengen ini pengen itu. Hanya ingin mensucikan Allah. Ketika malam Ramadan datang, maka para malaikat yang jumlahnya miliaran ini, yang tidak diketahui jumlahnya, mereka semua meminta izin kepada Allah agar diperkenankan untuk bisa turun ke bumi, ikut ibadah bersama orang-orang yang beriman, qiyamul lail. Barang siapa yang bersentuhan dengan malaikat yang hadir, di masjid-masjid itu disebar ada malaikat yang hadir. Ya. Barang siapa yang kebetulan bersentuhan dengan malaikat itu atau menyentuh malaikat itu, malaikat yang menyentuh atau kita yang tidak sengaja menyentuhnya, sa'ida sa'adatan la yashqa abadan, akan beruntung dengan keberuntungan yang tidak ada apa namanya ya? Lawannya beruntung itu apa, Bu? Celaka. Tidak ada celaka selama-lamanya. Artinya apa? Selalu beruntung. Nah, malam ini siapa yang akan bersentuhan dengan malaikat? Kita tidak tahu. Saya berharap semua yang hadir bersentuhan atau disentuh oleh malaikat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehingga kita menjadi golongan yang beruntung tadi.
Lah kita tidak tahu malam yang mana kita akan bersentuhan dengan malaikat. Sehingga tidak usah kita membeda-bedakan malam ini sajalah datang atau malam 10 terakhir, tidak usah. Setiap malam datanglah. Jangan kasih kendor. Memang Bapak Ibu yang mulia, banyak di antara kita sudah sama-sama tahu, tapi banyak yang belum menyadari bahwa Ramadan ini momentum setahun sekali. Ramadan ini, sholat malam seperti ini, tadarus Quran seperti ini, hanya di malam hari Ramadan. Selain malam Ramadan, tidak ada. Apakah Bapak Ibu jumpai di masjid-masjid selain Ramadan ada orang tadarus siap Isya? Menengahi iki ngrungokno apa ora ya? Bapak Ibu pernah jumpai siap Isya di masjid-masjid selain Ramadan ada banyak orang tadarus seperti waktu Ramadan? Tidak ada. Oleh sebab itu jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan sampai kita umat Islam yang diberikan kitab suci sebagai panduan. Kitab suci kita apa Bapak Ibu? Al-Quran. Tidak kita hatamkan selama 1 tahun meskipun cuma sekali. Kalau bisa setiap malam selain Ramadan bisa baca Quran sehingga sebulan sekali bisa hatam, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai Ramadan pun tidak kita gunakan kesempatan ini. Paling tidak di bulan Ramadan ini kita hatam meskipun cuma sekali Bapak Ibu. Dalam setahun sekali saja. Termasuk orang yang rugi jika selama setahun tak pernah menghatamkan sekalipun Al-Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, Ustaz. Jadi cemana, Ustaz? Belajar. Mata saya sudah nggak nampak lagi, Ustaz. Kacamata. Nggak punya kacamata, Ustaz. Beli. Duitnya, Ustaz. Minta sama Pak YouTuber. Minta sama Pak Ketua, suruh belikan, sediakan sini kacamata 1 untuk disediakan bagi orang yang mau baca Quran yang nggak nampak lagi. Kenapa? Karena ini kesempatan yang sangat-sangat langka. Belum tentu tahun ini kita bisa jumpai Ramadan, tahun depan kita bisa jumpai lagi. Betul Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu yakin tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi? Kayak kok nggak ada yang jawab. Yakin Bapak Ibu tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi? Oh, akhirnya ragu. Dijawab enggak, yakin, takut deh. Akhirnya jawabnya insya Allah. Pinter. Kita berharap bisa ketemu Ramadan tahun depan lagi. Tapi mana tahu. Barangkali ini Ramadan terakhir bagi kita semua. Jangan lewatkan Bapak Ibu. Kita gunakan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk beribadah, baca Quran, selesaikan. Kalau enggak pandai, suruh satu kawan menyimak sampai bisa baca. Belum pandai, belajar. Ramadan ini minimal bisa baca dulu. Tahun depannya bisa ikut tadarusan. Ini kesempatan, jangan sampai kita lewatkan. Sayang sekali saya melihat yang tadarus itu sedikit di masjid, banyakan yang taraweh, pulang siap taraweh, pulang nggak ada yang tadarus. Ustaz jangan suudon Ustaz. Kami pulang Ustaz, tapi kami tadarus di rumah. Nek coyo. Tadarus di rumah Ustaz, di depan TV. Alhamdulillah. Tadarus ini amalan yang nampak di bulan Ramadan. Tarawih ini amalan yang nampak di malam-malam Ramadan. Kalau tarawih saja kita sudah malas baru malam ke-12. Ya. Padahal kita tahu tarawih ini tidak setiap malam, adanya hanya di malam Ramadan. Terus kita tidak berusaha untuk istiqomah 1 bulan ini saja. Istiqomah itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Tidak dikatakan istiqomah kalau tidak ada usaha. Maknanya istiqomah itu dari kata koma.
Koma itu artinya berdiri tegak kayak saya ini. Ditambahi ista dalam pelajaran nahwu dan shorof. Kalimat kalau ada tambahan ista itu ada unsur usaha. Litolab, permintaan atau suatu usaha memaksakan diri untuk berhasil. Berarti istiqomah itu berusaha untuk selalu mendirikan sesuatu amalan itu. Kita istiqomah dalam ibadah ini berarti ada usaha. Enggak dikatakan istiqomah kalau tidak ada usaha. Orang sudah biasa sholat taraweh di malam hari. Saya akan istiqomahkan sholat malam ini sampai Ramadan terakhir. Berusaha, ya ada malesnya, kadang juga kekenyangan, asam urat kambuh, ya. Tapi tetap berusaha untuk berangkat ke masjid. Ini namanya istiqomah, berusaha untuk tetap menjalankan ibadah tersebut. Tadarus, malam pertama tadarus. Saya harus istiqomahkan tadarus ini sampai Ramadan terakhir. Berarti bagaimana? Apakah terus mudah kita jalankan? Pasti ada ujiannya. Kadang males, kadang ngantuk, kadang hilang mood. Jadi kalau pada waktu kita kehilangan selera baca Quran, hilang mood, paksa Bapak Ibu. Kita ngantuk, cari waktu yang tidak ngantuk untuk baca Quran. Kalau memang waktu itu kita baca Quran bisanya, paksa wudhu gimana supaya bisa baca Quran. Tidak ada kata istiqomah tanpa ada usaha. Wah, ini Bapak ini istiqomah terus, bisa setiap malam dari awal sampai akhir Ramadan sholat taraweh. Dikira Bapak itu nggak berusaha. Sebenarnya kadang datang malas juga. Tapi karena istiqomah tadi, berusaha untuk selalu beribadah, menjaga ibadah. Ramadan sholat 5 waktu di masjid. Biasa sebelum Ramadan tidak. Saya Ramadan ini harus 5 waktu di masjid berjamaah. Kalaupun saya tidak di masjid sini, di masjid tempat kerja saya berjamaah. Diusahakan tidak tertinggal dengan takbiratul ihram imam yang pertama. Ini namanya istiqomah, berusaha tetap dalam amal ibadah yang baik. Jadi Bapak Ibu, mohon jangan kasih kendor. Meskipun kita sudah memasuki pertengahan 10 yang kedua, tetaplah istiqomah tadi, berusaha dalam ibadah kita agar tetap kita bisa melaksanakan seperti semangat kita di awal Ramadan. Akhirnya saya yang berbicara meminta maaf karena kekurangan, kesilapan ketika menyampaikan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Inti dari yang disampaikan pada malam hari ini adalah jangan kita kasih kendor. Jangan kita sampai lengah. Ampunan belum tentu kita dapat. Jadi jangan satu malam pun kita lewatkan ibadah kita, sholat malam kita, taraweh kita, tadarus kita, sedekah juga jangan lupa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.